Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Upilaya Harun dari kelas 3A Manajemen. Di sini saya akan menjelaskan modul 1 tentang konsep dasar sistem dan informasi. Sistem dapat dijelaskan dengan pendekatan prosedur dan dengan pendekatan komponen. Dengan pendekatan prosedur, sistem dapat diartikan sebagai kumpulan dari prosedur-prosedur yang mempunyai tujuan tertentu. Sedangkan dengan pendekatan komponen, sistem dapat diartikan sebagai kumpulan dari komponen yang saling berhubungan satu sama dengan yang lain, serta membentuk suatu kesatuan untuk mencapai tujuan tertentu. Sebagai contoh adalah sebuah mobil. Jika dijelaskan dengan pendekatan prosedur, didefinisikan sebagai kumpulan dari prosedur-prosedur seperti membuka pintu, mengangkat kaki kiri masuk ke dalam mobil, kemudian mengangkat kaki kanan untuk masuk ke dalam mobil, sehingga dapat duduk di belakang kemudi, menghidupkan mesin, memasukkan gigi persneling, dan menjalankannya. Sedangkan jika dijelaskan dengan pendekatan komponen, suatu mobil dapat didefinisikan sebagai kumpulan komponen kerangka mobil, bodi mobil, mesin, kemudi, dan lain-lain. Selanjutnya adalah definisi sistem. Suatu sistem terdiri atas struktur dan proses. Beberapa definisi dari sistem menyebutkan bahwa sistem terdiri atas struktur dan proses. Akan tetapi beberapa dari sistem hanya menyebutkan kumpulan dari struktur atau proses. Sistem fisik lebih didefinisikan sebagai kumpulan dari komponen-komponen yang bekerja sama untuk mencapai tujuannya. Sistem prosedural lebih didefinisikan sebagai kumpulan dari prosedur-prosedur untuk mencapai tujuannya. Selanjutnya adalah karakteristik sistem. Yang pertama adalah komponen sistem, kedua batas sistem, ketiga lingkungan luar sistem, keempat penghubung sistem, kelima masukan sistem, keenam adalah keluaran sistem, ketujuh adalah pengolahan sistem, adalah sasaran sistem. Selanjutnya adalah klasifikasi sistem. Sistem dapat diklasifikasikan sebagai berikut. Yang pertama, sistem abstrak dan sistem fisik. Sistem abstrak adalah sistem yang berupa pemikiran atau ide-ide yang tidak tampak secara fisik, sedangkan sistem fisik adalah sistem yang ada secara fisik. Kedua, sistem alamiah dan sistem buatan. Sistem alamiah adalah sistem yang terjadi melalui proses alam dan tidak dibuat manusia, sedangkan sistem buatan adalah sistem yang dirancang oleh manusia. Ketiga, sistem tertentu dan sistem tak tentu. Sistem tertentu beroperasi dengan tingkah laku yang sudah dapat diprediksi, sedangkan sistem tak tentu adalah sistem yang kondisi masa depannya tidak dapat diprediksi karena mengandung unsur probabilitas. Yang terakhir adalah sistem tertutup dan sistem terbuka. Sistem tertutup merupakan sistem yang tidak berhubungan dan tidak terpengaruh lingkungan luarnya. Sedangkan sistem terbuka adalah sistem yang berhubungan dan terpengaruh dengan lingkungan luarnya. Selanjutnya adalah pengendalian sistem. Pertama, sistem pengendalian umpan balik, kedua sistem pengendalian umpan maju, ketiga sistem pengendalian pencegahan. Pengertian secara singkatnya adalah kalau sistem pengendalian umpan balik mengendalikan keluarannya, sistem pengendalian umpan maju mengendalikan prosesnya, sedangkan sistem pengendalian pencegahan mengendalikan sistem dibuka sebelum proses dimulai dengan mencegah hal-hal yang merugikan masuk ke dalam sistem. Kita masuk ke dalam kegiatan belajar 2 yaitu konsep dasar informasi. Yang pertama adalah definisi dari informasi. Informasi adalah data yang diolah menjadi bentuk yang lebih berguna dan lebih berarti bagi para pemakainya. Selanjutnya adalah siklus informasi. Pada data yang diolah melalui suatu model menjadi informasi, penerima kemudian menerima informasi tersebut, membuat suatu keputusan, dan melakukan tindakan yang berarti menghasilkan suatu tindakan lain yang akan membuat sejumlah data kembali. Data tersebut ditanggap sebagai input, diproses kembali lewat suatu model, dan seterusnya membentuk siklus.
Yang terakhir kita bahas adalah kualitas informasi. Informasi dapat berguna harus didukung oleh 3 pilar, yaitu relevan, tepat waktu, dan akurat. Keluaran yang tidak didukung oleh ketiga pilar tersebut tidak dapat dikatakan sebagai informasi yang berguna, tetapi merupakan sampah. Sekian presentasi dari saya, terima kasih.